إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm, yaitu menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan juga mengingatkan bahwasanya kita berada di hari-hari yang sangat mulia, yaitu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang Nabi SAW mengingatkan, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan dari 10 hari ini, di antara hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yang apabila kita mengikuti keputusan pemerintah, insyaallah besok tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumu Arafah. Dan inilah yang menjadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menjadi mulia karena terdapat di dalamnya ada hari Arafah. Kalau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan menjadi mulia karena terdapat malam Lailatul Qadar. Kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menjadi mulia karena terdapat hari Arafah, ya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka. Dan juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di majlis ini
tepatnya Jumat pada maghrib pekan kedua, kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis tentang prinsip-prinsip dasar Islam, yang mana hadis yang sedang kita bahas yaitu masih pada hadis yang ke-9. Nah, hadis yang ke-9 ini sebagian telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tentang larangan menyelisihi perintah Nabi SAW, perintah mengikuti perintah Nabi SAW. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa saja yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Inilah diantara prinsip dasar dalam beragama. Seorang yang menyatakan dirinya aslamtu lillah, aku memeluk agama Islam, maka konsekuensinya dia harus betul-betul tunduk dan patuh terhadap perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak bertanya-tanya tentang perintah tersebut kenapa dan bagaimana. Yakni kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya, walaupun kita tidak mengetahui tentang hikmah di balik perintah tersebut. Kita mengetahui suatu hikmah dari perintah Nabi, alhamdulillah, itu menambah keimanan kita. Kamu kenapa? Hah? Allahu Akbar. Hah? Masa bisa? Kamu jatuh di mana? Di sini bisa di ini ya, untuk mata poin. Ada. Coba. Kamu jatuh ini ngapain nama? Hah? Terus dicuci dulu sekali. Ya udah, ntar kasih pakai ini. Kita baca. Jadi pada prinsipnya, kalau kita mengetahui suatu hikmah dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari itu menambah keimanan kita. Tetapi kalau kita tidak mengetahui hikmah tersebut, maka jangan sampai kita meninggalkan perintah itu. Karena kewajiban kita adalah mengamalkannya. Karena bisa jadi akal kita belum kesampaian. Bisa jadi karena keterbatasan akal kita sehingga kita tidak mengetahui suatu hikmah dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum
kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Bahwasanya kebinasaan umat-umat sebelum kalian karena disebabkan banyak bertanya, dan waqtilafuhum ala anbiya'ihim, penyelisihan mereka kepada atau terhadap nabi-nabi mereka. Ini akan menjadi poin pembahasan kita, di mana Nabi SAW menjelaskan tentang sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Yang kita ketahui di antara kandungan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menjelaskan tentang hukum-hukum, tidak hanya menjelaskan tentang tauhid, tetapi juga mengisahkan tentang umat-umat terdahulu. Iya, di antara kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah binasakan umat-umat dari kaumnya Nabi Saleh, Allah binasakan kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian, dan kaum-kaum yang lainnya. Tentu banyak alasan, tentu banyak sebab. Nah, kita sebagai umat belakangan disuruh untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama, fa fi kulli fikratin lahu ibrah, bahwasanya pada setiap kejadian itu ada ibrah. Fa fi kulli syai'in ibratun liman kana lahu fikrah. Jadi setiap kejadian sesuatu itu ada ibrah, ada pelajaran bagi siapa saja yang mau memikirkannya. Nah, dan tentunya banyak sebab kenapa Allah binasakan umat-umat terdahulu. Di antara yang paling sering disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka berbuat syirik, mereka berbuat maksiat, seperti misalnya kaumnya Nabi Lut, Allah binasakan karena mereka melakukan tindakan homoseksual. Allah binasakan kaum Ad, kaum Samud, karena mereka berbuat curang dalam timbangan. Allah binasakan kaumnya Nabi Nuh karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang secara umum maksiat itu mendatangkan bencana. Nah, di antara sebab kebinasaan umat-umat terdahulu yang Rasulullah sampaikan dalam hadis ini ada dua. Yang pertama adalah kasratu masailihim, banyak bertanya. Yang kedua, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, karena mereka menyelisihi nabi mereka. Maka yang pertama di sini kita akan bahas tentang masalah bertanya. Tentunya tidak semua pertanyaan itu tidak boleh. Bahkan bertanya itu adalah bagian dari perintah agama. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ahli ilmu di sini sifatnya umum. Apa saja yang kita tidak tahu, bertanya. Apalagi permasalahan agama. Maka perlu kita pahami jamaah sekalian, model pertanyaan itu ada dua. Ada pertanyaan yang dibolehkan, bahkan ini merupakan bagian bentuk ibadah.
bagian dari metode kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah pertanyaan yang dibolehkan itu? Yaitu bertanya untuk mencari bimbingan tentang agama. Bertanya tentang masalah-masalah akidah, ibadah, muamalah. Ini bentuk pertanyaan yang bagian daripada thalabul ilm. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan ibadah yang benar, mulai dari sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya, kalau kita tidak bertanya? Seringkali setiap kali kita kajian, selesai kajian, pemateri mengatakan, monggo yang ada pertanyaan silakan disampaikan. Kesempatan untuk mencari ilmu. Dengan bertanya inilah akan menghilangkan kebodohan. Nabi sangat marah kepada beberapa seorang sahabat yang mana ketika mereka safar, ada di antara mereka yang kepalanya terluka. Dan qadarullah, orang yang terluka ini mengalami junub. Dia pun bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, apakah orang seperti itu tetap wajib mandi? Kata mereka, iya wajib mandi, tidak ada rukhsah bagimu. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang terjadi? Dia mandi, mati ya mas sekali. Sampailah berita tersebut kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, qatalahullah, mereka telah membunuhnya. Ala sa'alu fa inna shifa'al ayyi as-su'alu. Kenapa mereka enggak bertanya? Karena sesungguhnya bertanya itu merupakan obat dari kebodohan. Maka kita tidak boleh malu bertanya. Sering ada istilah malu bertanya apa? Sesat di kuburan. Artinya dengan kita tidak mau bertanya, maka kita tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, ini hanya mampu bisa dijawab bagi mereka yang beramal, dan seseorang tidak mampu untuk beramal kecuali dia memiliki ilmu. Nah, di dunia kita misalnya berada di suatu tempat yang kita nggak tahu mana arah kita, maka mau tidak mau kita harus bertanya, baik bertanya kepada orang atau bertanya kepada Mbah Google. Makanya itu dengan bertanya kita akan mendapatkan petunjuk. Lihatlah bagaimana sifat para sahabat. Sebagian sahabat justru mereka tidak malu untuk bertanya masalah-masalah yang mungkin malu untuk diungkapkan, tapi ini berbicara masalah agama. Dari Ali bin Abi Thalib, dia menyampaikan, kuntu rajulan nazza'an, aku adalah orang yang selalu keluar mazi. Ya, mungkin sebagian orang malu untuk mengungkapkannya, tapi lihat Ali bin Abi Thalib, karena kedudukannya dengan Nabi sangat dekat. Ini kan urusan masalah mazi ada kaitannya dengan urusan masalah hubungan badan atau masalah biologis. Makanya dia mengatakan, wa kuntu astahi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima kana ibnatihi. Aku malu bertanya kepada Nabi karena kedudukan putrinya.
yakni Rasulullah hubungannya dengan Nabi sebagai apa? Mantu mertua. Apakah Ali bin Abi Thalib dia urungkan niatnya untuk bertanya karena dia malu? Tidak. Dia pun mengutus Miqdad bin Aswad untuk menanyakan perihal tersebut kepada Nabi SAW tentang cairan mazi. Apa kata Nabi? Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Jadi menunjukkan bahwasanya air mazi itu najis, sehingga jika seorang keluar air mazi mengenai celana dalamnya, maka harus dibersihkan. Baik. Demikian pula para ummahat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak malu untuk bertanya kepada Nabi. Asma bint Abi Bakar meriwayatkan, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ihdana yusibu sawbaha min damil haid kaifa tasna. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW bertanya, salah seorang di antara kami pakaiannya itu terkena darah haid, apa yang harus dia perbuat? Nabi memberikan jawaban, tahuttuhu thumma taqrasuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Hendaknya dia mengeringnya, kemudian dia cuci, dikucap, kemudian dia sholat dengan pakaiannya tersebut. Jadi pertanyaannya dalam rangka untuk mengamalkan ya pertanyaan-pertanyaan seputar agama, hukum, maka itu diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, itu banyak diturunkan karena sebab pertanyaan para sahabat. Para sahabat bertanya, Nabi SAW tidak mampu untuk menjawabnya, maka Allah turunkan wahyu. Seperti misalnya ada yang bertanya tentang masalah hilal dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakanlah sesungguhnya itu sebagai miqat bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji, yaitu miqat zamaniyah, kapan seseorang niat ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Datang lagi orang bertanya tentang masalah haid, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah darah kotor. Demikianlah pertanyaan yang diperbolehkan untuk mengetahui hukum dalam agama. Ya, jadi kalau kita tidak tahu, tanya. Dan yang lebih parah lagi, dia tidak tahu, asal ngamalin. Sehingga ini diistilahkan dengan jahil murakkab. Ya, gak mau tanya, dia dia amalin, ternyata tidak sesuai dengan al-haq, kebenaran. Dan kadang yang lebih parah lagi, ada istilahnya sengot gitu ya, udah sesat, ngotot, dikasih tahu dalilnya, tapi malah dia sombong, membantahnya, menolaknya. Baik, ini model yang pertama, pertanyaan yang memang diperintahkan. Yang kedua, as-su'al al-manhiyan, pertanyaan-pertanyaan yang terlarang. Nah, ini termasuk ke dalam hadis yang sedang kita bahas, tidak boleh. Yang pertama adalah pertanyaan yang tidak berfaedah, pertanyaan yang bertele-tele,
seperti bertanya tentang sesuatu tapi justru akan menyusahkan dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 151? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasu'kum. Coba nanti dicek suratnya 151 atau 101 ini. Hah? 101. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika diterangkan akan menyusahkanmu. Nah, ini pertanyaan yang bertele-tele. Seperti pertanyaan misalnya tentang masalah hukum kurban. Ya. Pak Ustadz, apa hukum kurban wajib? Dengan apa berkurban? Dengan hewan ternak, ya, unta, sapi, kambing. Nah, boleh enggak dengan hewan betina? Boleh. Cacat yang tidak diperbolehkan apa saja? Seperti misalnya buta matanya, pincang, selesai. Tapi dia nanya lagi, ya, terus warnanya harus bagaimana? Boleh enggak yang warna hitam? Boleh enggak yang warna putih? Terus kambingnya harus dibeli di mana? Apakah harus kambing Garut? Ataukah harus sapi Bali? Nanya lagi. Terus sapi Balinya harus dibawa pakai apa? Ini kan pertanyaan yang apa? Bertele-tele, tidak berfaedah. Sama seperti pertanyaannya siapa ini? Bani Israel kepada Nabi Musa. Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih baqarah, sapi. Sudah, seharusnya kan ketika ada perintah tersebut kerjakan, laksanakan. Tetapi mereka malah mengatakan ma hiya ma launuha wa ma ilmuha wa ma alamuha. Lamma qala nabiyuhum Musa, tatkala Nabi Musa berkata kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Mereka bertanya, sapi yang bagaimana? Apa warnanya? Dan bagaimana tandanya? Karena pertanyaan yang ngalor ngidul bertele-tele, hingga akhirnya mereka pun tidak mengerjakan perintah Nabi Musa. Ya, apa kata Nabi SAW? Inna a'lamal muslimina jarama man sa'ala an syai'in lam yuharrim fahurima min ajlihi mas'alatuh. Sesungguhnya dosa besar yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dia bertanya tentang sesuatu yang tadinya tidak diharamkan kepadanya, diharamkan karena sebab pertanyaannya. Jadi pada intinya boleh bertanya tapi jangan apa? Bertele-tele. Pertanyaan yang tidak berfaedah, udah kita kerjakan, laksanakan. Apalagi kalau misalnya kita bertanya tentang suatu hukum dan telah disampaikan dalilnya, sudah kerjakan. Jangan tapi kan, ya. Tapi kan ada ustadz yang bilang begini. Itu kan kata ustadz. Makanya ketika di antara adab bertanya gitu kan, contoh misalnya tentang masalah puasa Arafah, ikut siapa? Itu banyak pertanyaan sampai kepada saya. Saya jelaskan bahwa puasa Arafah itu bukan mengikuti wukuf di Arafah, tapi mengikuti penanggalan tanggal 1 Dzulhijjah. Sebutkan dalilnya diantaranya adalah as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Ya, jelas. Saya ngetik lama-lama gitu kan. Kemudian
Ya, orang yang bijak ya sudah. Berarti ini pandangan Ustadz A atau Ustadz ini ikut pemerintah. Ini malah dia ngudek-ngudek cari YouTube pembanding. Ya kan? Ya, share Ustadz. Tapi ada Ustadz yang bilang kayak begini. Ya. Arti sudah kalau memang dia yakini mengikuti Saudi Arabia, sudah kerjakan. Jangan memaksakan orang lain. Ya, ini cara bijak kita dalam mengamalkan sesuatu yang di situ terdapat perbedaan ulama. Tapi saya bingung Ustaz, sama-sama kuat dalilnya, ya kan? Yang ngikutin pemerintah kuat dalilnya, yang ngikutin Saudi juga kuat dalilnya. Maka cara yang simpel, cari pendapat mayoritas. Nah, memang di dalam beragama kita nggak boleh mengikuti kebanyakan orang. Tetapi di dalam memilih pendapat ketika kita bingung, dalil sama-sama kuat, ikuti mayoritas ulama, ikuti mayoritas ustaz. Selesai. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga di antara pertanyaan yang tidak diperbolehkan adalah pertanyaan yang menanyakan hal-hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Banyak perkara-perkara gaib yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan. Dan karena kita karena akal kita terbatas, makanya Allah jelaskan hanya sampai di situ. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya gaib, misalnya pertanyaan tentang ruh. Ya, ketika orang-orang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang ruh itu apa? Maka turunlah ayat yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu adalah urusan Rabbku. Artinya udah, yakini saja bahwasanya kita hidup karena ada ruh. Tanpa ruh kita tidak bisa hidup. Adanya ruh itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita nggak perlu mencari tahu tentang dari mana asalnya ruh, bagaimana bentuknya ruh. Dan sampai detik ini tidak ada makhluk siapapun yang bisa menciptakan ruh. Kalau ada, pasti dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati bertahun-tahun. Iya, itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, yang itu Allah sembunyikan. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 187, wa yas'alunaka 'anis saa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya, kemudian Allah katakan, qul innama ilmuha indallah. Katakanlah, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Jadi intinya, ya, perkara-perkara gaib, maka kita tidak boleh untuk mencari tahu, karena kewajiban kita adalah membenarkannya, mengimaninya. Tidak dituntut untuk mencari tahu, dan tidak penting bagi kita untuk mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Yang terpenting adalah apa? Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, matas sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian Rasulullah malah balik bertanya, wa madza atatalaha, apa yang sudah engkau persiapkan? Jadi gak penting bagi kita untuk mengetahui kapan terjadi hari kiamat, karena memang ini adalah rahasia Allah. Jangankan kita, orang yang terbaik di muka bumi ini, Rasulullah SAW saja tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Orang yang makhluk yang dekat dengan Allah, yaitu malaikat Jibril, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat.
Maka dusta orang-orang yang meramalkan tentang terjadinya hari kiamat, dan semua yang diramalkan meleset, tidak ada yang tepat. Nah, kemudian juga di antara bentuk pertanyaan yang tidak berfaedah, pertanyaan yang terlarang adalah bertanya tentang kaifiyat sifat-sifat Allah. Bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Allah punya tangan, bagaimana tangan Allah? Allah beristiwa, bagaimana istiwanya Allah? Allah turun ke langit dunia, bagaimana caranya? Allah punya wajah, wajahnya seperti apa? Tuh. Apa kata Imam Malik, al-istiwa maklum wal kaifiyatu majhul was su'alu anhu bid'atun. Istiwa maklum maknanya adalah al-irtifa, di atas. Allah beristiwa di atas arsy. Ada langit, di atasnya ada kursi, di atasnya lagi ada arsy, di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang wajib untuk kita imani. Karena dikatakan oleh Al-Imam Al-Alusi, fil Qur'ani al-mudalilin ala fauqiyatillah. Di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaan tersebut, kata Imam Malik, bertanya tentang kaifiyat sifat itu adalah bid'ah, perkara baru dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ketika Allah turunkan ayat kepada Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah, Allah punya tangan, ya, Allah beristiwa di atas arsy. Apakah ada sahabat yang bertanya bagaimana tangannya Allah? Tidak ada. Karena sekali lagi kewajiban kita adalah al-iman, mengimaninya. Dan kita tidak dituntut untuk mengetahui kaifiyatnya, dan ketidaktahuan kita tentang kaifiyat sifat-sifat Allah itu tidak mengurangi iman kita, tapi justru iman kita menjadi sempurna. Baik, demikian pula bertanya tentang kaifiyat apa yang ada di alam kubur. Iya, ini adalah alam yang tersembunyi, yang tidak bisa direka-reka dengan akal. Banyak orang yang berusaha untuk melakukan penelitian dengan cara dia pasang CCTV di liang lahat, penasaran dengan mukanya malaikat munkar dan nakir. Nampak gak jamaah sekalian? Gak ada. Kalau misalnya Allah tampakkan, apa faedahnya ujian yang Allah berikan kepada manusia? Kalau Allah tampakkan, ini masjid penuh jamaah sekalian. Iya, ini masjid penuh. Kenapa? Mereka pada takut. Tuh bener tuh, sesuai dengan penelitian. Kemarin ada orang yang pasang CCTV, ada malaikat munkar dan nakir, serem banget. Apalagi zaman sekarang, langsung viral tuh wajah malaikat munkar dan nakir. Akhirnya banyak yang melakukan penelitian lagi, dipasang CCTV lagi, ternyata nampak. Saya yakin gak ada seorang pun yang melakukan kemaksiatan. Pada takut jamaah sekali. Sehingga ini bukan termasuk hikmah. Ya. Makanya kan pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Kita hidup di dunia diuji. Darul ibtila liyabluwakum. Allah menguji kalian. Yang namanya ujian gak dikasih tahu. Ya, kita ujian di sekolah, dikasih tahu gak jamaah sekalian? Gak dikasih tahu. Kecuali kalau mengikut paket A, B, C gitu kali ya. Tapi pada dasarnya gak dikasih tahu. Itulah ujiannya jamaah sekalian. Gak perlu kita bertanya-tanya malaikat munkar dan nakir, nanyanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Arab. Gak perlu kita bertanya ke arah sana. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya gaib hendaknya kita tinggalkan.
kita hanya mengimaninya. Ya. Juga di antara pertanyaan yang tidak diperbolehkan adalah pertanyaan untuk menjatuhkan orang lain. Pertanyaan bertujuan untuk ngetes ustadznya. Ini ustadznya kira-kira tahu nggak nih? Ustadznya dites, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Atau pertanyaan yang sifatnya untuk menjatuhkan saudaranya, ya, untuk misalnya dia bertanya, ya, tapi tujuannya bukan untuk meluruskan kesalahan saudaranya, tapi di dalam hati mungkin dia mengatakan, ya, saya menang karena pertanyaan tersebut dijawab oleh ustaz. Ya, kadang ada seperti itu jamaah sekalian. Atau juga pertanyaan yang misalnya menimbulkan fitnah. Misalnya di suatu pengajian, itu adalah orang-orang awam, maka kita sebagai ikhwan, ya, sebagai orang yang sudah mengenal sunnah, kadang punya niat yang baik agar yang lain pun tahu hukumnya. Tapi kalau ternyata pertanyaan tersebut akan menimbulkan fitnah sehingga kajian tidak akan berlanjut lagi, maka hendaknya ditahan pertanyaan itu. Ya, karena masih banyak materi-materi agama yang lain yang perlu disampaikan. Contoh misalnya, dia diberi kesempatan untuk mengisi kajian di gedung MPR DPR. Yang dibahas adalah demokrasi haram. Kira-kira gimana ya mas kalian? Diundang lagi enggak? Tidak. Nah, ini adalah masalah yang penting, ya kan? Tetapi seorang dai hendaknya dia punya skala prioritas. Masih banyak materi-materi akidah yang perlu disampaikan. Tauhid, syirik. Jangan sampai karena satu materi ini sehingga dia pun tidak bisa menyampaikan materi-materi yang lain. Sama juga seorang ustadz misalnya ngisi di kajian orang-orang awam yang di situ banyak kebid'ahan. Nah, menyampaikan tentang tercelanya bidah perkara yang penting. Tapi di sana ada perkara yang lebih penting lagi. Ya, dan itu yang harus kita jadikan sebagai skala prioritas. Jadi intinya jangan sampai kita bertanya bukan mendatangkan maslahat, tapi justru akan menimbulkan fitnah. Adapun dia bertanya dan dia sudah tahu hukumnya, tapi dia bertujuan agar orang lain memahaminya, maka ini diperbolehkan seperti kisah sampai itu malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Dia datang kepada Rasulullah SAW, bertanya di tengah para sahabatnya dalam rangka agar sahabat yang lain itu ya mengetahui tentang Islam, iman dan ihsan. Baik, jadi ini yang pertama, sebab kebinasaan umat terdahulu karena banyak bertanya. Kemudian sebab yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan di sini waqtilafuhum ala anbiyaihim. Sebab kebinasaan umat-umat sebelum kalian karena mereka menyelisihi para nabi. Iya, tidak taat kepada nabi mereka. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fayajibu 'alal muslimin ay yattabi'u rasulahum fima syara'. Wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti rasul mereka, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala apa yang disyariatkan.
Maka kebalikannya, sungguh tercela orang-orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan ancaman yang sangat keras di dalam surat Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Maka waspadalah orang-orang yang menyelisih perintah nabinya. So, ancaman ini. Waspadalah orang-orang yang menyelisih perintah nabinya. Antusibahum fitnah. Bisa jadi mereka ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, falyahzar ay falyahsha, hendaknya dia takut, hendaknya mereka takut menyelisih perintah Nabi SAW, baik secara batin maupun secara zahir. Antusibahum fitnah, bisa jadi mereka ditimpa fitnah. Maksudnya apa? Ditimpa kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan. Ya, artinya dia dianggap sebagai munafik, kufur. Dan yang kedua, ayusibahum azabun alim, bisa jadi mereka ditimpa azab baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun perintah tersebut adalah perintah yang sifatnya sepele. Contoh misalnya masalah penampilan, Nabi mengatakan ariful liha wa firul liha, peliharalah jenggot kalian, jagalah jenggot kalian. Ini perintah. Sehingga yang namanya perintah wajib untuk kita kerjakan. Yakni yang wajib bagi kita adalah memelihara jenggot. Nah, ini masalah-masalah yang ringan ya mas sekalian. Ya, masalah penampilan juga Rasulullah menyuruh kita agar kita memakai celana, memakai sarung, memakai jubah di atas mata kaki. Bahkan Nabi juga memberikan ancaman, orang yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki, fafinnar, maka tempatnya di neraka. Sudah, sami'na wa ata'na. Jangan dia malah berkilah. Ya, jenggotkan. Nabi menyuruhnya kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabat Nabi orang Arab. Wajar orang Arab bulunya banyak, makanya mereka jenggotan terlihat ganteng, tampan. Nah kalau kita orang Indonesia jenggotan cuma 2-3, jadi terlihat jelek. Pakai akal ya. Nah, azan dulu. Habis azan nih ada pertanyaan, silahkan ditulis. Iya. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh Nabi SAW, jangan sampai kita menyelisihinya. Dan tentunya telah terbukti di dalam sejarah bagaimana nasib orang-orang yang berani menyelisih perintah Nabi SAW. Seperti misalnya pada peristiwa perang Uhud, Allah berfirman, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Ketika kalian ditimpa suatu musibah, yaitu kalah pada perang Uhud, padahal sebelumnya kalian menang 2 kali lipat, yaitu pada perang apa? Perang apa jemaah? Perang Badar.
Kalian bertanya-tanya, Anda hadza, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kok kita bisa kalah? Dan Allah katakan, Kul huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu disebabkan oleh diri kalian sendiri. Allah tidak menyatakan kekalahan itu disebabkan karena banyaknya jumlah musuh kalian. Karena kaum muslimin hanya 700, yang tadinya 1000. Kaum musyrikin 3000. Bukan itu alasannya, bukan itu sebab kekalahan. Dan bukan pula karena lengkapnya persenjataan orang-orang kafir, tidak. Tapi Allah katakan disebabkan oleh kalian sendiri. Ternyata benar, mereka menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berpesan kepada pasukan pemanah, jangan kalian turun menang ataupun kalah. Tapi ketika kaum muslimin menang pada putaran pertama, mereka turun. Mereka turun membantu saudara mereka untuk mengambil harta ghanimah. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid masih dalam keadaan kafir. Dia melihat pasukan pemanah pada turun. Dia mengubah haluan. Dia menguasai tempat yang sangat strategis. Terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya kaum muslimin diserang habis oleh orang-orang musyrikin. Ini, ya, pada perang Hunain, jumlah kaum muslimin itu lebih banyak, 12.000. Sedangkan jumlah orang-orang kafir Hawazin hanya 4.000. 1:4 jamaah sekalian. Tapi kaum muslimin kalah, lari lunggang lenggang. Kenapa? Karena mereka bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. In a'jabatkum kasratukum. Hati mereka ditimpa rasa ujub yang menyebabkan mereka kalah. Dan masih banyak kisah-kisah lainnya. Yang ini menjadi pelajaran penting bahwa jangan sekali-kali kita meremehkan perintah Nabi SAW. Ketika tadi misalnya, ya, perintah untuk menaikkan pakaian di atas mata kaki, kadang ada orang yang ngomong, masa gara-gara celana doang masuk neraka? Ada-ada aja. Tuh, dia berbicara pakai perasaan, pakai akal. Ustadz, kami kalau mengikuti sunnah selalu dicela oleh saudara. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang harus kita miliki adalah di mana kita tidak boleh menjadi orang yang pelin-pelan. Kita harus teguh di atas pendirian kita. Selagi pendirian kita dibangun di atas dalil, baik Al-Quran dan As-Sunnah. Selagi prinsip kita dibangun di atas hujjah yang kuat, maka hendaknya kita bersabar di dalam berpegang teguh dengan prinsip kita. Inilah yang harus betul-betul kita pegang jemaah sekalian. Tatkala kita menjalankan sunnah, dicela, dicemooh, maka jangan sampai di rumah kayak misalnya perempuan pakai jilbab besar, sama temannya dibilang kelebihan bahan, besok-besok dia ganti jilbabnya. Kenapa? Malu dikatain orang. Nah, ini orang yang pelin-pelan. Iya. Jadi memang sudah menjadi sunatullah yang namanya orang yang mengikuti kebenaran pasti dicela, pasti diuji jamaah sekalian. Makanya mereka yang mendapatkan ujian besar adalah para nabi dan rasul. Ya. Asaddu bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Dan sebenarnya kita itu belum seberapa.
ya, masih kecil ujian yang kita hadapi. Hanya dicemooh, dicela, diomongin di belakang, biasa. Jangan baperan kayak perempuan. Iya. Jangan istilahnya mutung gitu ya. Jadilah laki-laki, makanya dikatakan di antara adab yang harus kita miliki adalah ar-rujulah, kelaki-lakian, kejantanan. Jangan mudah baperan. Digerut, tersinggung sedikit, keluar. Enggak lama masuk lagi. Singgung, keluar lagi. Ya. Artinya biasa hadapi kehidupan, ujian-ujian dalam hidup itu jamaah sekalian. Lihat para sahabat, sampai ada yang ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas, yang kering. Sampai Khabbab bin Arat mengeluhkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kapan Allah berikan kemenangan? Iya. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya ujian yang menimpamu itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan ujian umat-umat sebelum kalian. Ada yang kepalanya digergaji jamaah sekalian, ya, digergaji. Ada yang tubuhnya dibelah dalam rangka untuk menjalankan apa? Kebenaran. Bersyukurnya kita di zaman sekarang ini bebas dalam mengerjakan suatu ibadah, ya kan. Coba kalau kita berada di zaman Orde Baru, di zaman masih banyak PKI, coba susah kita menjalankan ibadah. Lagi sholat subuh mereka diserang gitu kan. Subhanallah. Jadi orang itu jangan baperan. Tetap kita kokoh di atas prinsip yang kita pegang, selagi prinsip kita itu dibangun di atas hujah yang kuat. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pekan berikutnya hadis yang ke-10 tentang perintah memakan makanan yang halal dan dampak buruk memakan makanan yang haram, dan mengingatkan semua besok insyaallah kita jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka jangan lupa untuk mengerjakan puasa Arafah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.